Perkenalkan, nama saya Desto Areksi Tebenu, NIM 18030300154, kelas Sosiologi D semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas tentang review buku pertama, Politik Nuklir Senjata. The Politics of Nuclear Weapons adalah buku yang memiliki semuanya. Kepribadian yang menarik ikatan, penemuan ilmiah, mendasar dijelaskan dengan kejelasan, dan kelahiran masalah politik yang masih relevan saat ini seperti halnya lebih dari 70 tahun yang lalu. Ini adalah sumber daya yang sangat baik bagi siswa yang mencari pemahaman yang lebih baik tentang senjata yang telah mendominasi keamanan dan strategi internasional sejak 1945. Dan sangat cocok untuk sarjana dan pasca sarjana. Itu bergulat secara efektif dengan literatur penelitian yang luas dan kompleks, perdebatan kebijakan, dan memberikan pengantar yang kuat untuk kedua teknologi dan aspek strategis persenjataan nuklir. Apa itu senjata nuklir dan mengapa nuklir sangat kuat? Sementara kebanyakan orang mungkin memiliki pemahaman yang umum tentang senjata nuklir, bahwa mereka mampu menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang sangat besar jika digunakan. Dan itu dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945. Mengapa mereka begitu kuat, atau memang betapa kuatnya mereka seringkali kurang dipahami dengan baik. Demikian juga fakta bahwa perangkat nuklir jatuh di Hiroshima dan Nagasaki adalah jenis senjata nuklir yang berbeda dan jumlahnya jauh lebih sedikit dari senjata nuklir yang digunakan oleh semua negara bersenjata nuklir saat ini. Memang sejak 1960-an mungkin sudah ada cukup banyak senjata nuklir yang digunakan untuk menghancurkan seluruh planet jika pernah digunakan. Meskipun buku ini tidak dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang komprehensif analisis, sebelum kita dapat mulai memikirkan banyak politik, militer, aspek normatif dan strategi senjata nuklir, berguna untuk menjadi lebih baik kita mendapatkan ide tentang ilmu dasar dan sejarah awal bom. Pada dasarnya memang begitu penting untuk memahami bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi dari nuklir sebagai senjata peledak. Dengan pemikiran ini berlanjut dalam 4 bagian. Pertama, membuat bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk sebuah bom nuklir dan menjelaskan alasan uranium dan plutonium dapat digunakan untuk menghasilkan ledakan. Kedua, mengisahkan perlombaan untuk membuat bom atom pertama selama tahun 1930-an dan 1940-an. Memberikan gambaran umum tentang proyek Manhattan dan berpuncak dengan uji Tritunggal yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada bulan Juli 1945. Ketiga, dekat pada satu-satunya saat senjata nuklir telah digunakan dalam perang melawan Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 dan efek kedua bom itu di kota-kota Jepang itu. Dan yang keempat, membahas perbedaan antara bom atom dan bom hidrogen dan menjelaskan aktifnya senjata nuklir. Ilmu nuklir, uranium, plutonium, dan fisi nuklir. Sementara ilmu nuklir belum tampak sebagai tempat yang menakutkan untuk memulai berdiri politik senjata nuklir, itu tetap fundamental untuk menghargai dinamika dan debat yang mengelilingi akuisisi mereka, peran, penggunaan, pengelolaan, dan kemungkinan pemberantasan. Karena itu, sebagai sarjana politik, nuklir dan strategi nuklir adalah penting untuk memahami beberapa dasar tentang bagaimana dan mengapa bom nuklir bekerja. Secara khusus, penting untuk diketahui bagaimana proses yang terlibat dalam ledakan nuklir, bahan apa yang dibutuhkan bom nuklir, bagaimana Anda dapat memperoleh materi yang diperlukan ini, dan mengapa senjata nuklir menghasilkan begitu banyak tenaga. Mereka yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu di balik bom memiliki kekayaan sumber daya lain. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari atom-atom kecil. Atom-atom ini terbuat dari inti, mengandung proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti. Ledakan nuklir dapat terjadi ketika inti atom sebuah isotop tidak stabil dan unsur kimia tertentu dapat memiliki unsur kimia isotop berbeda dengan jumlah neutron berbeda. Dibombardir neutron ekstra menyebabkan atom terpecah fisi. Sebagai hasil dari pemisahan ini,
file inti dipaksa untuk memancarkan neutron untuk mempertahankan keseimbangan atomnya. Jika cukup banyak atom ditempatkan bersama-sama, mereka dapat menghasilkan reaksi rantai nuklir di mana neutron yang dipancarkan dari atom A membombardir atom B. Dengan bahan fisil yang cukup bisa menjadi reaksi berantai mandiri yang terpenting sebagai hasil dari setiap fisi. Sejumlah besar energi dilepaskan seperti panas. Jika proses ini dilakukan dengan cara yang terkendali, alirannya stabil, energi yang dapat dihasilkan misalnya digunakan untuk tenaga nuklir tanaman atau untuk mendorong kapal selam. Akibatnya, salah satu tantangan ilmiah besar pertama dalam membuat nuklir bom adalah cara mengontrol reaksi nuklir yang terjadi di dalam dan di antara atom dari unsur kimia tertentu, dan kemudian mencari cara untuk memaksimalkannya. Jika reaksinya terlalu lambat, panas yang dihasilkan sebagian besar bahan fisil akan dibakar, meleleh lalu dihancurkan sebelum dapat sepenuhnya fisi, yang akan mengurangi energi yang dilepaskan. Kejadian bom dari Manhattan Proyek Uji Tritunggal. Bom nuklir berasal dari dua penemuan ilmiah revolusioner awal abad ke-20. Yang pertama adalah teori spesial Albert Einstein, relativitas pada tahun 1905. Kedua adalah penemuan inti atom oleh Ernest Rutherford pada 1911. Namun pada tahun 1938, ahli kimia Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengamati bahwa ketika atom uranium dibombardir dengan saraf tron yang fisi akan menjadi nukleus, menyebabkan lebih banyak neutron dipancarkan dan sejumlah besar energi yang akan dilepaskan. Proses dapat diulang sehingga reaksi berantai dimulai, di mana neutron yang dilepaskan oleh satu atom akan merangsang atom berikutnya dan seterusnya. Suatu proses dikenal sebagai transmutasi. Bom di Hiroshima dan Nagasaki. Proyek Manhattan pada awalnya dianggap sebagai perlindungan terhadap Nazi Jerman. Tetapi setelah Jerman menyerah pada Mei 1945, perhatian dialihkan terhadap apakah senjata atom dapat membantu memenangkan perang melawan Jepang di Pasifik. Presiden Truman telah menyerukan penyerahan Jepang di Potsdam. Konferensi Juli 1945, hanya beberapa hari setelah diberitahu tentang keberhasilan Trinity Test, dan telah mengancam kehancuran segera dan total jika Jepang melakukannya tidak menyetujui tuntutan Amerika Serikat. Pimpinan Jepang menolak untuk menyerah, dan bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan yang kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Mengotorisasi dan mengirim senjata nuklir. Para senjata nuklir hanya pernah digunakan 2 kali dalam peperangan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Persediaan senjata nuklir global tumbuh secara eksponensial sejak 1945, termasuk perangkat baru yang dirancang untuk setiap aspek peperangan yang bisa dibayangkan. Untuk memfasilitasi ini, lebih dari 2000 nuklir test telah dilakukan, termasuk lebih dari 500 ledakan di atas tanah, di atmosfer, melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif dan membuat banyak wilayah di dunia yang hampir tidak bisa dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan kehidupan. Banyak orang kehilangan nyawa akibat uji coba nuklir, terutama melalui keracunan radiasi, beberapa karena kelainan dan efek lingkungan yang bertahan lama. Kemungkinan besar akan tetap bersama kita selama beberapa dekade mendatang. Meskipun perjanjian larangan uji parsial pada tahun 1963 dan perjanjian larangan uji komprehensif pada tahun 1996 yang lebih baru telah diupayakan untuk mengekang efek ledakan nuklir. Ada larangan menyeluruh tentang nuklir pengujian, dan Korea Utara menguji perangkat nuklir baru-baru ini pada tahun 2017. Nuklir pengujian telah dan terus dilakukan baik untuk politik maupun ilmiah. Alasan
dari mengirim sinyal kuat ke musuh potensial dan memastikan desain bom bekerja untuk membantu mengembangkan keselamatan dan keamanan yang lebih baik.